Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, kali ini saya tak bosan-bosan memberikan sifatnya informasi bagi teman-teman sejawat, teman-teman dosen. Ya, tentunya topik ini menarik, apalagi teman-teman yang baru mau jadi dosen ataupun dosen-dosen muda dan juga dosen-dosen baru. Apa itu? Kita akan membahas tentang jabatan akademik seorang dosen atau sering disebut juga dengan jabatan fungsional secara dosen. Nah, teman-teman, kalau dosen itu memiliki jabatan atau pangkat gitu ya. Tapi beda dengan angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, tentunya penyebutannya juga beda. Nanti saya akan bahas satu persatu. Nah, sebelum masuk ke video yang akan kita bahas, jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian meng-share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda semua. Oke, silahkan menonton. Teman-teman semua, sebelum saya menjelaskan beberapa poin tentang jabatan akademik dosen dan apa saja yang harus kita lakukan untuk mengurus jenjang jabatan akademik, saya pengen kasih tahu dulu definisi seorang dosen, teman-teman. Jadi kalau definisi seorang dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi berbeda sama dengan definisi guru. Kalau guru itu hanya mendidik saja, tetapi kalau untuk seorang dosen itu memiliki banyak fungsi dan banyak tugasnya. Kalau kita buat kerucut, sebenarnya ada tridharma istilahnya untuk dosen, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, ditambah unsur-unsur pendukung lainnya. Nah, yang 4 poin ini yang akan menjadi landasan ketika kita ingin mengurus jenjang akademik gitu ya. Jadi teman-teman yang kalau misalnya berminat ingin menjadi seorang dosen, ya memang harus paham dulu secara definisi apa itu seorang dosen. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai pangkat atau jabatan akademik dosen, teman-teman bisa lihat di layar ini, ada 4 jabatan akademik seorang dosen gitu ya. Jabatan akademik seorang dosen yang pertama adalah asisten ahli. Sebenarnya kalau belum punya jabatan, seorang dosen tersebut jenjang jabatannya hanya disebut dengan tenaga pengajar gitu ya. Jadi kalau misalnya pimpinan fakultas, dekan misalnya sering memotivasi kita seorang dosen untuk mengurus jenjang jabatan akademik, karena apa? Biasanya seorang dosen itu harus memiliki jenjang akademik. Kalau belum memiliki jenjang akademik itu belum bisa dikatakan dosen. Gitulah istilahnya seperti itu. Kalau kita bisa bawa mobil, kalau belum ada SIM ya berarti masih belum bisa membawa mobil, walaupun secara teknis kita sudah bisa, gitu ya. Nah, jenjang jabatan dan pangkat dosen ini dibagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama ada asisten ahli, yang kedua ada lektor, yang ketiga ada lektor kepala, yang keempat adalah guru besar, gitu ya. Nah, nanti guru besar ini dapat mengurus, guru besar itu sama dengan profesor, teman-teman. Jadi profesor itu adalah jenjang jabatan akademik gitu. Nanti saya coba jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama adalah asisten ahli. Ini ada asisten ahli. Jenjang akademik yang pertama asisten ahli. Teman-teman dosen baru atau dosen muda baru bisa mengusulkan jenjang jabatan atau jenjang akademik asisten ahli itu apabila sudah memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional, dan sudah mengabdi atau di home base home base atau kampusnya itu udah 1 tahun
gitu ya, sudah melakukan Tridharma perguruan tinggi, jadi udah melakukan pendidikan dan pengajaran, misalnya sudah ngajar, kemudian sudah membimbing mahasiswa misalnya, dan penelitian sudah memiliki artikel di jurnal, kemudian sudah melakukan pengabdian kepada masyarakat, menjadi narasumber dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sudah bisa mengurus jenjang akademik gitu ya, jenjang akademik asisten ahli. Nah, kalau di dosen itu sebenarnya sama seperti kayak PNS-PNS yang ada di Pemda atau di pemerintahan. Mereka akan disetarakan golongan ruangnya atau jenjang pangkatnya. Kalau misalnya asisten ahli itu dia secara penyetaraan itu akan menjadi penata muda tingkat 1 3B. Kenapa langsung 3B? Karena biasanya dosen memulai jabatannya atau memulai karir dosennya itu minimal S2 gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman asisten ahli di dosen itu sama seperti kalau di PNS atau di pemerintahan itu golongannya 3B, yaitu penata muda tingkat 1. Nah, kemudian di sini kumulatif minimalnya 150. Apa ini kumulatif minimal? Teman-teman nanti di deskripsi video saya lampirkan panduan penyusunan akademik ya, penyusunan kepangkatan dosen yang di situ ada tabel-tabelnya. Mungkin di lain waktu saya akan jelaskan secara detail gimana sih cara menghitungnya. Jadi 150 ini adalah nilai totalnya. Kalau kita misalnya main bola gitu ya, ada klasemen, itu jumlah poin minimumnya kalau Bapak Ibu mau mengurus jenjang akademik asisten ahli. Nah, sebenarnya jenjang akademik asisten ahli ini menurut saya sangat mudah. Kenapa? Karena satu nilai, satu ijazah S2 Bapak Ibu itu dinilai 150 poin. Gitu ya. Jadi aneh rasanya ketika seorang dosen sudah lama di kampus A misalnya, udah hampir 5 tahun, tapi jenjang akademiknya belum asisten ahli. Itu jadi pertanyaan, dosennya ini pasti males ngurus jenjang akademiknya. Gitu ya. Kenapa? Satu nilai ijazahnya itu sudah 150. Tapi ya ditambah satu penelitian, kemudian ditambah satu pengabdian masyarakat. Dan satu unsur penunjang atau Anda menjadi narasumber dan lainnya. Kenapa? Kalau kita misalkan mengumpulkan angka tersebut, misalnya standarnya 150. Gitu ya. Standar 150, kemudian Bapak Ibu ngumpulin itu 150. Nah, semua dokumen-dokumen kita itu akan direview gitu. Bisa saja angkanya berkurang dari 150 jadi 149,5. Apa yang terjadi kalau misalnya jadi 149,5? Ya, Bapak Ibu nggak bisa mengurus atau melanjutkan asisten ahlinya. Harus ada poin-poin tambahan. Nah, biasanya untuk amannya ya kita tambahkan beberapa poin lagi untuk mengumpulkan asisten ahli. Dan itu nggak apa-apa Bapak Ibu, setiap aktivitas kita di dalam beberapa tahun ke belakang, misalnya saya jadi dosen di tahun 2018, 2020 ini saya ingin mengurus jenjang akademik asisten ahli. Nah, aktivitas Tridharma saya dari 2020, 2019, dan 2018 itu saya bisa masukkan semuanya ke KUM gitu ya. Karena kalau misalnya surat SK-nya sudah keluar, asisten ahlinya, aktivitas-aktivitas Tridharma saya mendengar kabar hanya penelitian yang masih bisa diakui. Nah, itu tidak bisa diakui kembali. Jadi masukin aja poinnya banyak-banyak agar asisten ahlinya bisa terpenuhi. Gitu ya. Jadi 150 ini adalah batas standarnya. Nanti apa saja yang bisa menjadi nilai 150 itu Bapak Ibu bisa lihat di deskripsi video saya, download panduan PAK-nya. Gitu ya. Nah, yang kedua, setelah asisten ahli Bapak Ibu ada waktu 2 tahun untuk menunggu. Jadi nggak bisa bulan ini nyusun asisten ahli, bulan depannya langsung nyusun lektor. Itu nggak bisa, karena udah aturan fixnya bahwa kita bisa mengurus jenjang kepangkatan dosen itu minimal paling cepat itu 2 tahun. Gitu ya. Oke, sebelum saya loncat ke lektor tadi saya lupa sedikit. Yang penata muda tingkat 1 dan 3B ini kita dapat dari mana? Kita mengurus SK in passing, penyetaraan. Jadi kalau misalnya SK asisten ahli Bapak Ibu sudah keluar,
pihak kampus biasanya akan menguruskan jenjang kepangkatan Anda. Jenjang kepangkatan ini buat apa sih? Kan saya dosen swasta, nggak dapat gaji dari negara. Nah, kalau Bapak Ibu nanti mau mengurus serdos, ini salah satu syaratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, besaran nilai serdos Bapak Ibu itu sesuai dengan gaji PNS ya, dengan pangkat ini. Jadi Bapak Ibu walaupun bukan PNS, tapi kalau misalnya serdosnya lulus, Bapak Ibu gajinya setara atau tunjangannya setara dengan PNS golongan 3B. Nah, enak kan? Yang kedua adalah lektor. Nah, lektor ini biasanya ada 2 tahap teman-teman atau Bapak Ibu semua. Kalau jenjang pangkatnya ini setelah 2 tahun ya, dari asisten ahli, kalau bisa dari asisten ahli, misalnya saya bulan Mei ini asisten ahli, jadi kedepannya sampai 2022 itu yang akan tercatat nilai kumnya. Jadi sama seperti kita kompetisi untuk ngumpulin nilai. Jadi ngumpulin nilai, oh saya harus tridharma gitu ya, harus ngajar, harus penelitian dan seterusnya untuk menaikkan pangkat Bapak Ibu. Nah, paling cepat itu 2 tahun, tapi kebanyakan beberapa teman saya ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun belum mengurus juga untuk golongan lektor tersebut gitu ya. Karena untuk saat ini di wilayah kami di L2 Dikti itu masih bentuknya manual gitu ya, masih mengumpulkan berkas yang tebal-tebal gitu. Jadi kadang dosen pun kalau mau ngurus sendiri secara administratif itu sangat males dan sangat sulit, ribet gitu ya untuk mengurus. Tapi ya itu jenjang karir Bapak Ibu. Jadi kalau karir kita nggak bakal dibantu siapa-siapa, pihak kampus hanya mensupport saja. Karir itu kita sendiri yang bakalan mensupport. Jadi kalau Bapak Ibu mau stuck di asisten ahli silahkan, mau lektor silahkan, lektor kepala silahkan, dan guru besar juga silahkan. Itu tergantung Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi lektor ini ada kepangkatan golongannya penata 3C, kumnya hanya nilainya 200 minimal. Minimal hanya 200. Berarti kalau Bapak Ibu di asisten ahli sudah ngumpulin 150, jadi butuh 50 poin lagi. Butuh 50 poin lagi dari Tridharma perguruan tinggi. Misalnya ngajar tuh, kalau misalnya waktunya pas, kebetulan saya waktunya pas ngurus lektor itu 2 tahun, jadi hanya 4 semester yang saya ambil gitu, ngajar di semester ganjil, semester genap, semester ganjil, semester genap, kemudian penelitian dan pengabdian gitu ya. Itu untuk yang 200. Tetapi ada juga yang bisa langsung loncat ke 300. Poinnya dari 150 bisa langsung ke 300, asalkan nilai kum Bapak Ibu itu bisa minimum 150. Tapi sekali lagi 150 jangan dipaskan banget poinnya, karena bakalan direview dan nilai itu pasti akan berkurang gitu ya. Nah, kebetulan di saya sendiri itu kemarin dari asisten ahli langsung loncat ke yang 300, karena ada beberapa poin kum saya bisa ambil itu, dan support dari kampus serta L2 Dikti itu sangat baik. Saya bisa melompat 300 poin. Berarti saya mengumpulkan angka 150 Bapak Ibu. Saya mengumpulkan angka 150. Yang paling besar ketika kumnya kalau nggak salah saya ada memiliki beberapa penelitian dan buku. Jadi buku nilainya kumnya besar, dan ini bisa mendongkrak kita. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ngurus lektornya 200, maka golongan ruangnya atau jenjang pangkatnya penata, kemudian golongannya 3C gitu ya. Kemudian kalau misalnya 300 penata tingkat 1, kemudian 3D. Nah, gimana case-nya kalau saya dari asisten ahli langsung loncat ke L300? Gimana Pak untuk jenjang pangkat dan golongan ruangnya? Apakah langsung ke tingkat 1 3D atau bagaimana? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu loncat jenjang akademik dari asisten ahli 150 ke lektor 300, di 2 tahun pertama setelah keluar SK lektor, SK in passingnya adalah penata 3C. Jadi nggak langsung loncat 3D ya Bapak Ibu ya. Saya berpikir awal seperti itu, kok kenapa 3C? Nggak langsung 3D gitu ya. Nah, selama 2 tahun, kemudian kita akan mengurus kembali. Jadi pihak kampus akan melakukan pembuatan
in passing lagi untuk 3D tanpa mengurus apa-apa. Paling kita diminta hanya untuk tanda tangan doang. Jadi nggak ngurus berkas dokumen Tridharma lagi, hanya perpanjangan saja. Jadi sekali lagi, kalau yang loncat itu nggak langsung 3D tapi 3C dan 3D. Nah, yang sertifikasi ya biayanya atau tunjangannya itu sebesar pangkat penata tingkat 1 3D. Oke, naik lagi ke yang ketiga jenjang akademiknya, yaitu lektor kepala. Nah, lektor kepala ini ada yang lektor kepala kalau kita sebutnya LK 400, LK 550, 550 dan LK 700. Sama kondisionalnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya mau poinnya sedikit ya kita ke 400, nanti 2 tahun lagi kita akan urus ke 550, kita urus lagi 700. Jadi 6 tahun kita mau ngurus lektor kepala, gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu poinnya selama 2 tahun setelah lektor tersebut bisa mencapai berapa nih ya? 100 sampai 400 gitu ya, minimal 400 poin. Nah, itu bisa langsung loncat ke lektor kepala yang 700 gitu ya. Jadi luar biasa banget poinnya, dalam 2 tahun harus ngumpulin 400, itu minimum. Nah, biasanya ada yang bertahap, ada juga yang biasa langsung. Nah, lektor kepala ini syaratnya sangat ketat banget sih, makanya orang banyak yang masih, teman-teman di beberapa kampus itu masih sulit mengurus lektor kepala karena syaratnya yang pertama harus S3. Jadi kalau misalnya seperti saya yang masih S2 harus ngurus dulu atau kuliah dulu S3. Setelah S3 ada waktu tunggu setahun baru bisa ngurus lektor kepala gitu ya. Dan lektor kepala nilainya besar-besar. Kalau misalnya saat sekolah yang diakui itu penelitian, pengajaran mungkin nggak bisa dihitung. Jadi cakupannya sangat tinggi sekali kalau untuk ngurus lektor kepala. Nah, lektor kepala ini pembina 4A kalau yang 400 kumnya, pembina tingkat 1 4B 550, kemudian pembina utama muda 4C itu yang 700. Gitu ya. Sama poinnya kalau Bapak Ibu mau urus dari yang kecil dulu, kemudian ke tengah, kemudian yang ke tinggi, itu kumnya pasti nggak terlalu besar. Tapi waktu yang kita butuhkan itu sangat lama. Dan terakhir adalah yang guru besar. Guru besar atau pembina utama madya. Bisa yang 850 dengan golongannya 4D. Jadi kalau dari pembina utama muda C itu ngumpulin 100 dari ini 150 saja, dari 700 ke 150 itu paling minimum. Atau pembina utama 4E itu ngumpulin kumnya 1050. Jadi kayak main game aja teman-teman semua, kita ngumpulin poin-poin dari kegiatan yang ada di panduan PAK jabatan dosen gitu ya. Nah, guru besar itu sering kita panggil atau jenjang akademiknya itu profesor gitu ya. Jadi sebenarnya di jenjang akademik ini nggak ada profesor. Profesor itu sebutannya. Nah, kalau untuk jenjang jabatannya dia guru besar, gitu ya, guru besar, profesor. Jadi profesor itu adalah jabatan akademik dan waktunya itu bisa terbatas, gitu ya. Jadi sama seperti jabatan struktural itu bisa terbatas. Seorang dosen yang misalnya sudah vakum lama di perguruan tinggi misalnya bisa saja dicabut untuk jenjang jabatan akademiknya. Mungkin itu aja Bapak Ibu tentang 4 jabatan atau pangkat dosen. Mungkin bisa menambah wawasan teman-teman semua, apalagi dosen-dosen muda atau calon yang ingin menjadi dosen, bahwa ketika kita mau menjadi seorang dosen, dosen ini adalah profesi karir. Jadi bukan stuck only. Jadi harus profesi karir dan yang ngurus kita sendiri gitu. Nah, mungkin itu aja Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada kekurangan silahkan dikoreksi, di komen saja baik-baik di kolom komentar saya. Memang kesalahan itu dari saya, kesempurnaan itu dari Allah. Mungkin itu aja, silahkan di subscribe YouTube channel saya, kemudian di share apabila video ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.